Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai perbedaan kertas kerja audit internal dan eksternal. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama kami, yaitu yang pertama ada Niwayan Metia Ardeyanti, absen 27. Yang kedua, saya sendiri Nimade Setiarini, absen 29. Di sini kami membahas 3 subbab materi, yaitu yang pertama ada kertas kerja elektronik, yang kedua ada penelahan kertas kerja oleh penyelia, yang ketiga ada kertas kerja audit internal. Yang subbab pertama ada kertas kerja elektronik. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Penggunaan kertas kerja elektronik membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan fleksibilitas pendokumentasian. Kertas kerja yang dihasilkan sistem memungkinkan kapasitas yang lebih besar untuk menelaah dan mengubah rancangan. Pengembangan yang lebih cepat saat digunakan dengan perangkat teknik audit berbantuan komputer dan rekayasa sistem berbantuan komputer dan membuat pendokumentasian menjadi lebih rasional. Yang subbab materi kedua ada penelahan kertas kerja oleh penyelia. Saat penyelia menelah kertas kerja, mereka harus memastikan bahwa yang pertama, program audit diikuti dan instruksi-instruksi khusus bagi auditor telah diikuti. Yang kedua, kertas kerja tersebut akurat dan dapat diandalkan yang membuktikan pekerjaan yang memadai telah dilakukan dan memang mendukung temuan-temuan audit. Yang ketiga, kesimpulan yang dicapai memang wajar, logis, dan valid. Yang keempat, tidak ada langkah-langkah yang belum diperiksa. Yang kelima, penelahan dengan klien telah dilakukan dan dengan memadai telah dicatat dan bahwa perselisihan telah diselesaikan. Dan yang keenam, aturan-aturan Departemen Audit pada kertas kerja telah diikuti. Kemudian, sebuah organisasi audit menggunakan format khusus untuk melakukan penelaahan akhir atas kertas kerja audit. Berikut ini beberapa standar yang tercatat pada format tersebut, yaitu yang pertama ada laporan. Di dalam laporan ada beberapa hal, yaitu temuan-temuan yang dilaporkan telah diberi referensi silang dengan memadai ke dokumen pendukung. Yang kedua, bukti yang tersedia mendukung terlaksananya audit dengan lingkup penuh. Yang selanjutnya, yang kedua, ada rencana. Dalam rencana ada beberapa hal, yaitu yang pertama, program audit yang memadai telah dibuat. Yang kedua, rencana pra-audit telah didokumentasikan. Yang ketiga, penghilangan langkah-langkah yang diperlukan dalam program audit telah dijelaskan dengan memadai. Dan yang keempat, waktu audit yang diestimasi dan yang sebenarnya telah didokumentasikan dengan memadai. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu umum. Adapun yang pertama, bagian alir telah disiapkan atau dibawa dari audit sebelumnya dan diperbaharui. Yang kedua, rencana pengambilan sampel telah didokumentasikan dengan memadai dan informatif. Yang ketiga, bahan referensi atau kebijakan, prosedur, dan lain-lain disimpan untuk tujuan konstruktif. Yang keempat, pekerjaan lapangan. Yang pertama, setiap bagian kerja diringkas setelah pekerjaan dilakukan dan temuan-temuan disusun. Yang kedua, ringkasan dirujuk silang ke bahan-bahan pendukung yang sesuai. Yang ketiga, tujuan, lingkup, dan sifat pekerjaan ditentukan dengan tepat. Yang keempat, kesimpulan auditor diberikan. Yang kelima, ada supervisi. Yang pertama, semua pertanyaan penyelia telah dijawab. Dan yang kedua,
mutu pekerjaan dinilai. Materi ketiga, itu membuat kertas kerja audit internal. Untuk membuktikan bahwa seorang merupakan auditor yang kompeten, ia harus dapat menghasilkan kertas kerja yang benar-benar bermanfaat. Untuk memenuhi tujuan ini, ada 5 faktor cara membuat kertas kerja yang baik yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kertas kerja harus dilengkapi dalam arti berisi semua informasi yang pokok. Auditor harus dapat menentukan komposisi semua data penting yang harus dicantumkan dalam kertas kerja. Tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Kertas kerja harus dapat berbicara sendiri. Harus berisi informasi yang lengkap, tidak berisi informasi yang masih belum jelas atau pertanyaan yang belum terjawab. Yang kedua, dalam pembuatan kertas kerja, auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Yang ketiga, kertas kerja harus dibatasi pada informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Analisis yang dilakukan oleh auditor harus merupakan ringkasan dan penafsiran data dan bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien ke dalam kertas kerja. Yang keempat, kejelasan dalam menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh auditor. Penyajian informasi secara sistematik perlu dilakukan. Dan yang kelima, kerapian dalam pembuatan kertas kerja dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya serta memudahkan auditor dalam memperoleh informasi dari kertas kerja. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab. Terima kasih.